Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Sugiarto, founder dan CEO Masuk Kampus. Dan di video kali ini aku akan bahas segala hal yang kamu harus tahu terkait update SBMPTN dan juga UTBK 2020. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa tanggal 6 April 2020, 2 hari yang lalu, kita mendapati banyak sekali hal mengejutkan terkait update dari LTMPT, lembaga yang menghandle atau menaungi atau mengurus UTBK dan juga SBMPTN. Bagaimana perubahan-perubahan UTBK dan SBMPTN 2020 akibat adanya COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia tahun 2020 ini. Ada 5 poin penting dari kebijakan terbaru Kemendikbud yang dipimpin oleh Nadiem Makarim terkait apa saja yang akan diubah di tahun 2020 ini. Dan kemungkinan besar ini berlaku hanya di tahun 2020 karena sifatnya emergency akibat adanya COVID-19 yang seharusnya kalian bisa ujian di bulan April menjadi diundur ke bulan Juli. Kita lihat apa saja yang diubah. Tapi sebelum kita membahas satu persatu perubahan apa saja di UTBK SBMPTN 2020, aku ingin mendoakan semoga kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari virus COVID-19. Jangan lupa tetap di rumah, keluar jika mendesak atau penting. Oke? Kita mulai. Perubahan pertama adalah materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolastik. Jadi biasanya SBMPTN itu ada 2 jenis tes, yaitu tes potensi skolastik dan yang kedua adalah tes kemampuan akademik. Jadi TKA untuk UTBK 2020 dihapus. Kenapa dihapus? Nanti akan ada hubungannya dengan poin-poin berikutnya. Nah, jadi kalian hanya perlu belajar materi TPS. Hal ini sangat mengecewakan buat teman-teman, adik-adik yang sudah belajar mati-matian materi TKA, baik itu Saintek dan Sosum. Anak Saintek berarti kalian selama ini udah belajar matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi, dan sekarang dihapus. Kemudian untuk kalian yang anak Sosum yang selama ini belajar sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi, dan sekarang harus dihapus. Jadi pastinya banyak yang sangat kecewa, mengingat untuk belajar materi tersebut tidaklah mudah dan butuh waktu yang sangat lama, butuh ketekunan luar biasa. Banyak sekali cuitan di Instagram ataupun di Twitter yang mengutarakan kekecewaannya. Ribuan komentar masuk ke LTMPT official sampai akhirnya banyak sekali postingan yang mereka hapus kemudian ditayangkan ulang saking banyaknya keluhan kritikan terkait poin 1 ini. Dan bukan hanya poin 1, nyaris semua poin itu mendapatkan kritik. Nanti kita bahas satu-satu. Menurut aku wajar ketika mereka menyatakan kekecewaannya, mengingat mereka udah keluar uang banyak untuk beli buku, les online ataupun offline, dan effort, energi, dan waktunya juga udah habis-habisan gitu. Terus sekarang tiba-tiba dihapus tanpa ada relevansinya terhadap COVID-19 yang sekarang sedang mewabah. Toh jadwalnya juga sudah diundur sampai wabah ini reda. Tapi kenapa sampai TKA-nya dihapus? Rasanya tidak adil ya kalau misalnya kalian bisa masuk lintas jurusan tanpa perlu belajar materi tes yang ada hubungannya dengan anak jurusan tersebut. Artinya misalnya kamu anak IPA pengen masuk jurusan Sosum, hukum misalnya, atau komunikasi atau manajemen, kalian bisa dengan mudahnya memilih jurusan tersebut dan ikut ujian tanpa perlu belajar materi-materi anak Sosum, yaitu sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Jadi terasa tidak fair. Tetap belajarnya sama TPS aja, baik anak IPA ataupun IPS. Demikian juga sebaliknya, anak IPS juga nggak perlu belajar materi-materi Saintek untuk masuk jurusan Saintek. Jadi nggak perlu kalian belajar fisika, kimia, biologi, dan juga matematika IPA untuk memilih jurusan-jurusan Saintek. Tapi memang ada pengecualian untuk jurusan-jurusan tertentu yang hanya membolehkan anak IPA. Jadi kita lihat nanti ke depan seperti apa update-nya. Apakah lintas jurusan masih diperbolehkan seperti tahun-tahun sebelumnya? Kita lihat saja ya. Tapi sejauh ini tidak ada penghapusan lintas jurusan. Jadi kemungkinan besar lintas jurusan masih diperbolehkan. Lanjut untuk poin kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Dan ini juga pastinya mengecewakan semua peserta ujian, karena kemarin sebelumnya terakhir itu kalian boleh ikut ujian 2 kali.
Tapi karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan, sudah sangat-sangat mepet, artinya ketika tes diundur ke bulan Juli, nggak mungkin kan ada tes kedua di bulan Agustus. Jadi ini sangat masuk akal. Menurut aku poin kedua ini sangat relevan dengan kondisi COVID-19 yang sekarang mewabah. Dengan waktu yang terbatas, panitia LTMPT harus mengadakan SBMPTN UTBK seefisien mungkin. Meskipun demikian, banyak sekali yang mengutarakan kekecewaannya di sosial media karena bagi mereka tes 2 kali itu enak banget. Artinya apa? Kalau di tes pertama kamu tidak merasa maksimal belajarnya atau hasilnya, kamu masih bisa ikut tes kedua. Dan akibatnya sekarang adalah karena tesnya cuma sekali, pastikan di tanggal ujian kalian nggak boleh sampai sakit. Karena kalau kalian sakit terus nggak datang ujian, maka mau nggak mau kalian harus mengulang tahun depan. Atau misalnya kamu datangnya terlambat setengah jam, terlambat sejam, otomatis kamu nggak boleh masuk, nggak bisa ikut ujian, maka kamu mau nggak mau mengulangnya tahun depan. Tidak ada pilihan ikut ujian kedua. Jadi ini benar-benar sangat serius karena ujiannya cuma sekali. Pastikan ujian yang sekali itu doang, kamu bisa mendapatkan skor UTBK maksimum, skor UTBK terbaik yang bisa kamu berikan. Jadi persiapannya memang harus lebih matang. Karena sekali lagi, jadwalnya cuma 1 kali. Kemudian, poin ketiga. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi per hari. Biasanya ujian UTBK itu sehari cuma 2 jadwal ya. Jadwal pagi jam 8 sampai sekitar jam setengah 12. Kemudian jadwal siang jam 1 sampai jam 4 sore. Kurang lebih seperti itu. Tapi mengingat mungkin di saat ini waktu pemerintah terbatas, akhirnya mereka harus bisa membuat sehari itu jadwalnya 4 supaya lebih efisien waktunya dan lebih rapat jadwalnya. Jadi dengan demikian kalian cuma punya waktu 2 jam di dalam ruang ujian. 2 jam sesi 1, 2 jam sesi 2, 2 jam sesi 3, dan 2 jam sesi 4. Nah, mungkin ini adalah alasan pemerintah, alasan LTMPT kenapa menghapus TKA. Karena apa? Karena kalau ada ujian TPS, ada ujian TKA, atau tes kemampuan akademik saintek sosum tadi, maka ujiannya nggak bisa cuma 2 jam di dalam ruangan. Ujiannya mau nggak mau 3,5 jam sampai 4 jam. Jadi poin pelaksanaan ujian 4 sesi dalam sehari, poin ketiga ini ada relevansinya dengan kenapa TKA dihapus. Nah, tapi sebenarnya ada banyak opsi lain yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Misalnya, bagaimana kalau TPS dan TKA digabung menjadi satu kesatuan dalam waktu ujian 2 jam. Tapi mungkin untuk merumuskan hal ini pemerintah sudah tidak sempat mungkin ya, atau ada pertimbangan lainnya kita nggak tahu. Sampai akhirnya hasilnya yang sudah resmi adalah TKA dihapus. Lalu poin keempat. Ya, ini poin keempat yang direvisi atau diupdate oleh pemerintah untuk UTBK SBMPTN 2020. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Ini kabar yang sangat-sangat buruk buat seluruh angkatan 2020 karena inilah kemunduran yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena di UTBK 2019 sistemnya sudah sangat bagus, sangat rapi, dimana kalian bisa memilih jurusan dan juga PTN. Misal kamu pengen masuk hukum UI, kamu pengen masuk hukum UGM. Nah, kamu bisa memilih jurusannya itu nanti setelah ujian UTBK, kemudian keluar nilai UTBK-nya. Setelah kamu tahu nilai UTBK kamu berapa, kamu jadi punya gambaran kira-kira dengan nilai UTBK cuma 500 seperti ini bisa masuk nggak ya ke jurusan hukum UI? Bisa masuk nggak ya ke jurusan hukum UGM dan sebagainya? Jadi itu membuat pemilihan jurusan kalian itu lebih masuk akal dan peluang untuk lolosnya lebih tinggi untuk kalian yang memilih dengan strategi terbaik. Tapi dengan kondisi saat ini terbaru di poin 4 tadi yang aku bahas, kalian diminta untuk memilih PTN dan jurusan bahkan sebelum ikut UTBK. Artinya kalian belum tahu nilai UTBK kalian berapa, maka otomatis kalian seperti membeli kucing dalam karung. Kalian mau nggak mau harus memilih jurusan tanpa tahu kalian itu nilainya kira-kira cukup nggak ya untuk memilih jurusan tersebut.
Jadi harus lebih hati-hati lagi. Artinya kalian harus sudah punya prediksi atas nilai kalian sendiri sebelum ikut ujian. Wah, kayaknya nih dengan tryout berkali-kali seperti sekarang, nilai aku paling cuma sekitar 600 misalnya. Nah, dengan nilai 600 kira-kira aku bakal milih jurusan apa ya? Karena kan kamu nggak tahu nilai kamu nanti official release-nya berapa. Seperti itu. Jadi aku sangat sarankan terkait poin keempat ini, kalian harus rajin-rajin ikut tryout. Jangan lupa masuk kampus selalu mengadakan tryout UTBK setiap minggu dengan menggunakan sistem terbaru. Kalian bisa cek di Instagram kita @utbk_sbmptn. Tujuannya apa kalian tryout? Supaya kalian tahu sebenarnya kemampuan kalian itu sejauh apa. Supaya nanti kalian tidak mengambil jurusan yang terlalu beresiko dengan nilai kalian tersebut. Syukur-syukur nilai kamu bagus, jadi kamu bisa memilih jurusan apapun yang kamu mau. Oke, jadi itu poin 4 ya. Kalian harus memilih jurusan dan PTN sebelum ikut UTBK. Kemudian poin kelima, jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2020 adalah sebagai berikut. Jadi ini jadwalnya udah keluar, yaitu tanggal 2 sampai 20 Juni 2020 pendaftaran UTBK sekaligus SBMPTN. Jadi sekali lagi UTBK dan SBMPTN jadwal pendaftarannya bersamaan. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Jadi pelaksanaan ujiannya 7 hari, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sorry, 8 hari ya. 5 sampai 12 Juli 2020, 8 hari. Dan satu sesi itu ada 4 jadwal. Berarti totalnya ada 8 hari kali 4. 32 jadwal yang bisa kamu pilih saat mendaftar UTBK. Nah, karena cuma ada 32 jadwal, hati-hati karena pasti akan sangat rebutan kuota untuk masing-masing kota. Pengalaman UTBK tahun lalu yang ada 2 gelombang, ya, itu aja udah rebutan jadwal. Anak Jakarta akhirnya ikut ujiannya di Purwokerto, anak Bogor ikut ujiannya di Semarang. Kenapa? Karena di daerahnya masing-masing itu sudah penuh semua jadwalnya. Karena kan terbatas karena ini menggunakan komputer. Fasilitas komputer belum terlalu banyak di semua gedung PTN ataupun sekolah. Jadi aku kasih tips, pada saat pendaftaran UTBK dibuka tanggal 2 Juni 2020, pastikan kalian standby dan langsung mendaftar di awal hari. Supaya apa? 1, supaya kalian mendapatkan jadwal terbaik yang kamu bisa. Yang kedua, supaya kamu bisa mendapatkan kota yang sesuai dengan domisili kamu pada saat tanggal ujian tersebut. Karena kalau misalnya kamu harus keliling kota lain sebelum ujian, itu pasti akan sangat melelahkan. Lebih baik energi kalian fokusnya dipakai buat belajar daripada traveling pindah ke kota dari Bogor ke Semarang sebelum ujian. Itu pasti bakal tidak efisien. Jadi sekali lagi jangan sampai kelewatan tanggal 2 Juni pendaftaran UTBK dan SBMPTN sudah dibuka. Dan pastikan kamu mendaftar di awal, set alarm di tanggal kalender kalian dari sekarang ya. Pengumuman SBMPTN tanggal 25 Juli 2020. Jadi ujiannya kan tadi kan tanggal 5 sampai 12 Juli. Pengumumannya 13 hari kemudian, yaitu tanggal 25 Juli. Jadi kamu nggak tahu UTBK kamu berapa, kamu pun sudah memilih PTN dan jurusan yang kamu pilih. Lalu tanggal 25 Juli akan keluar hasilnya apakah kamu dinyatakan lolos atau tidak lolos. Kalau kamu lolos, kamu bisa langsung registrasi ulang di kampusnya masing-masing. Sesuai dengan skema pendaftaran ulang di setiap kampus biasanya beda-beda. Kemudian kalau kamu tidak lolos, kamu masih bisa ikutan jalur mandiri yang mana skemanya belum terupdate sejauh ini. Sejak video ini dirilis itu belum ada update terbaru terkait ujian mandiri. Apakah hanya TPS aja atau ada TKA-nya juga? Kalau jalur mandiri sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada TPS dan juga ada TKA, berarti di sini kamu kembali harus belajar TKA. Nah, biasanya nilai UTBK itu bisa dipakai untuk jalur mandiri. Nah, seperti apakah skema tahun ini? Kita tunggu rilis berikutnya apakah nilai UTBK masih bisa dipakai untuk jalur mandiri. Karena info terkait poin ini belum ada sejauh ini. Ya, itu adalah poin-poin utama yang membedakan UTBK tahun sebelumnya dengan UTBK sekarang 2020 akibat adanya COVID-19 ya.
Saya review, yang pertama ujiannya cuma ada TPS. TPS itu 80 soal dalam kurun waktu 1 jam 45 menit. Dan sisanya nanti biasanya kalian isi formulir atau register atau duduk dulu di ruang komputer ya. Di total 2 jam. Kemudian nomor 2, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Jadi gak ada ujian kedua. Mau gak mau kalau kalian failed, gak datang ujian atau nilai kalian buruk terus kalian gagal SBMPTN, kamu harus mengulang di tahun berikutnya. Poin ketiga, pelaksanaan tes itu 4 sesi dengan jadwal 8 hari. Jadi kalian punya pilihan 32 jadwal sejak tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Yang keempat, kalian harus mendaftar UTBK dan SBMPTN bersamaan sebelum ikut ujian UTBK. Dan yang kelima, itu adalah update tanggal yang tadi udah aku sebutin. Aku doakan semoga kalian sukses SBMPTN 2020. Masih ada waktu sekitar 3 bulan menuju jadwal ujian UTBK 2020. Kan ujiannya bulan Juli. Sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli, itu sekitar 3 bulan. Jadi maksimalkan waktu yang ada untuk kalian nge-push diri kalian mendapatkan nilai UTBK terbaik, karena ujiannya cuma 1 kali. Dan kalau gagal dengan kondisi seperti ini, saya tidak menyenangkan ya. Pengennya dapat kabar bagus kalau udah kondisinya seperti sekarang. So, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, karena kalau udah kena COVID-19 kalian bisa nanti malah nggak fokus belajar ya. Kalian bisa follow Instagram Masuk Kampus, Instagram @utbk_sbmptn, dan Instagram aku @indra_sugiarto untuk mendapatkan update terbaru supaya nggak ketinggalan informasi. Buat kalian yang punya pertanyaan apapun atau request video apapun yang aku bahas berikutnya, bisa komen di video berikut ini. Tetap semangat, salam gladiator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.